Charizard adalah salah satu Pokemon paling ikonik dalam sejarah anime Pokemon. Ia kuat, karismatik, dan selalu mencuri perhatian setiap kali muncul di layar. Namun di balik semua itu, Charizard juga menjadi salah satu alasan terbesar mengapa Ash Ketchum gagal meraih gelar juara di Pokemon League pada masa awal perjalanannya. Untuk memahami bagaimana semua ini terjadi, perjalanan Charizard harus ditarik kembali ke titik paling awal, ketika ia masih berbentuk Charmander. Awalnya Charmander bukanlah Pokemon yang kuat atau menakutkan. Ia ditemukan Ash dalam kondisi hampir mati, ditinggalkan oleh trainer lamanya yang kejam karena dianggap lemah. Api di ujung ekornya nyaris padam, tanda bahwa hidupnya berada di ambang batas. Ash yang saat itu masih seorang trainer pemula, memilih untuk tetap tinggal di samping Charmander meski hujan deras mengguyur. Keputusan sederhana ini menjadi titik balik besar. Charmander diselamatkan, dan sejak saat itu ia menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Ash. Sebagai Charmander, ia dikenal sebagai Pokemon yang patuh, lembut, dan selalu berusaha membalas kepercayaan Ash. Setelah diselamatkan dari kematian dan ditinggalkan oleh trainernya, Charmander seolah menjadikan Ash sebagai satu-satunya sosok yang benar-benar ia percayai. Setiap perintah dijalankan tanpa ragu, bukan karena paksaan, melainkan karena rasa hormat dan ketergantungan emosional. Dalam setiap pertarungan, Charmander bertarung bukan hanya untuk menang, tetapi untuk membuktikan bahwa ia pantas dipilih dan tidak akan pernah ditinggalkan lagi. Sebagai anggota tim, Charmander menunjukkan perkembangan yang konsisten. Ia bukan Pokemon terkuat, namun selalu tampil penuh semangat. Saat menghadapi lawan yang lebih besar atau lebih kuat, Charmander tidak pernah mundur. Ia tetap maju meski tahu dirinya berada dalam posisi tidak diunggulkan. Sikap ini menjadikannya simbol ketekunan dan loyalitas dalam tim Ash. Setiap kemenangan kecil terasa bermakna, karena diraih melalui kerjasama yang solid antara Pokemon dan pelatihnya. Hubungan Ash dan Charmander pada fase ini bisa dibilang berada dalam kondisi paling murni. Ash belum dibebani ego berlebihan, sementara Charmander belum mengenal kesombongan. Keduanya tumbuh bersama, saling belajar, dan saling membutuhkan. Charmander mempercayai Ash sepenuhnya, dan Ash melihat Charmander sebagai partner, bukan sekadar alat untuk menang. Ikatan inilah yang membuat perjalanan awal mereka terasa hangat dan penuh harapan. Namun keseimbangan itu mulai goyah ketika Charmander berevolusi menjadi Charmeleon. Evolusi ini membawa lonjakan kekuatan yang signifikan, tetapi juga memicu perubahan sikap yang perlahan namun pasti. Charmeleon tidak lagi menunjukkan kepatuhan yang sama. Rasa hormat yang dulu menjadi fondasi hubungannya dengan Ash mulai terkikis, digantikan oleh kepercayaan diri berlebihan. Ia mulai merasa bahwa kekuatannya sendiri sudah cukup, tanpa perlu arahan dari siapapun, termasuk Ash. Charmeleon menjadi lebih temperamental dan mudah tersulut emosi. Ia bertarung berdasarkan insting dan kehendaknya sendiri, bukan strategi trainernya. Perintah Ash sering kali diabaikan, bahkan dianggap tidak relevan. Dalam beberapa pertarungan, Charmeleon menyerang dengan gaya sendiri, tanpa koordinasi, seolah ingin membuktikan bahwa ia bisa menang tanpa bantuan siapapun. Sikap ini menjadi awal dari jarak yang terbentuk antara Pokemon dan pelatihnya. Yang paling mencolok adalah perubahan sikap mentalnya. Charmeleon mulai memandang Pokemon lain sebagai pihak yang lebih lemah dan tidak layak mendapat perhatiannya. Ia tidak lagi bertarung dengan semangat untuk membuktikan diri, melainkan dengan rasa superioritas. Perubahan inilah yang menjadi titik awal dari konflik panjang antara Ash dan Charizard di masa depan. Dari seorang Charmander yang setia dan patuh, ia mulai melangkah menuju sosok Pokemon yang kuat, tetapi sulit dikendalikan. Evolusi menjadi Charmeleon bukan hanya mengubah bentuk tubuhnya, tetapi juga menggeser dinamika hubungan mereka, dari kemitraan yang seimbang menjadi relasi yang penuh ketegangan. Puncak dari perubahan ini terjadi saat Charmeleon akhirnya berevolusi menjadi Charizard. Sebagai Charizard, kekuatannya melonjak jauh melampaui sebagian besar Pokemon yang dimiliki Ash. Namun di saat yang sama, sikap membangkangnya mencapai titik terburuk. Charizard tidak lagi sekadar mengabaikan perintah. Ia secara terang-terangan menolak bertarung jika lawannya dianggap lemah. Ia memilih untuk tidur, duduk, atau memalingkan muka di tengah arena pertandingan, seolah kemenangan Ash bukanlah urusannya. Masalahnya Ash belum cukup berpengalaman untuk mengendalikan Pokemon sekuat Charizard.
Dalam dunia Pokemon, kekuatan tanpa rasa hormat terhadap trainer justru menjadi pedang bermata dua. Charizard memang bisa memenangkan banyak pertarungan sendirian, tetapi di pertandingan resmi seperti Pokemon League, kerjasama dan kepatuhan adalah kunci utama. Konsekuensi dari semua ini akhirnya terlihat jelas di Pokemon League. Dalam salah satu pertandingan krusial, Ash mengandalkan Charizard sebagai senjata utamanya. Secara kekuatan, Charizard seharusnya mampu menghabisi lawannya dengan mudah. Namun karena Charizard tidak menghormati Ash dan menganggap lawannya tidak sepadan, ia menolak bertarung dengan serius. Charizard memilih tidur di arena, membiarkan waktu berlalu, dan akhirnya membuat Ash kehilangan momentum. Kekalahan ini bukan disebabkan oleh kurangnya kekuatan, strategi, atau potensi. Kekalahan itu murni terjadi karena Charizard tidak mau mendengarkan Ash. Ironisnya, Charizard adalah Pokemon terkuat Ash pada saat itu, tetapi juga Pokemon yang paling tidak bisa dikendalikan. Ia menjadi simbol kegagalan Ash sebagai trainer muda yang terlalu cepat memiliki kekuatan besar tanpa pengalaman yang cukup untuk mengelolanya. Charizard tidak kalah karena lemah, tetapi karena kesombongannya sendiri. Jika Charmeleon tetap mempertahankan sifat asli Charmander, patuh, rendah hati, dan berorientasi pada kerjasama, maka arah perjalanan Ash akan berubah cukup drastis. Evolusi tidak akan menjadi titik retak dalam hubungan mereka, melainkan justru memperkuat ikatan yang sudah ada. Kekuatan yang meningkat akan berjalan seiring dengan kedewasaan mental, bukan menggantikannya. Dalam skenario ini, Charmeleon tetap melihat Ash sebagai figur yang layak dihormati. Ia akan memahami bahwa kekuatannya bukan milik pribadi semata, melainkan alat untuk bertarung bersama tim. Setiap perintah Ash akan dijalankan bukan karena kewajiban, tetapi karena kepercayaan. Artinya ketika Charmeleon akhirnya berevolusi menjadi Charizard, Ash hampir pasti akan mendapatkan Charizard yang patuh dan kooperatif sejak awal. Charizard seperti ini tidak akan menolak bertarung melawan lawan yang dianggap lemah. Ia tidak akan memilih-milih pertandingan berdasarkan ego. Justru sebaliknya, ia akan menjadi Pokemon yang siap diturunkan kapanpun dibutuhkan, termasuk di pertandingan-pertandingan krusial Pokemon League. Dalam kondisi tersebut, banyak kekalahan Ash yang disebabkan oleh pembangkangan Charizard kemungkinan besar tidak akan pernah terjadi. Namun dampaknya tidak berhenti di situ. Ash sendiri juga akan berkembang lebih cepat sebagai pelatih. Tanpa konflik berkepanjangan dengan Charizard, Ash bisa fokus menyusun strategi, melatih Pokemon lain, dan membangun tim yang lebih seimbang. Ia tidak akan bergantung pada Charizard sebagai senjata pamungkas yang sulit dikendalikan, melainkan sebagai partner yang bisa diandalkan secara konsisten. Di Pokemon League, perbedaan ini akan terasa sangat jelas. Dalam beberapa pertandingan penting yang berujung kekalahan, masalah utama Ash bukanlah kurangnya kekuatan, melainkan kegagalan eksekusi akibat Charizard menolak perintah. Jika Charizard tetap memiliki sifat Charmander, maka pertandingan-pertandingan tersebut setidaknya akan berlangsung sesuai rencana. Apakah Ash pasti menang liga? Tidak selalu, namun ia tidak akan kalah karena kesalahan internal timnya sendiri. Yang paling penting, Charizard versi ini tidak akan membutuhkan fase pendewasaan paksa di Charisific Valley. Ia tidak perlu direndahkan terlebih dahulu oleh Charizard lain untuk belajar menghormati Ash. Proses pendewasaannya akan terjadi secara alami, melalui pengalaman bertarung bersama, bukan melalui konflik dan penolakan. Jadi jawabannya jelas, jika Charmeleon mempertahankan sifat Charmander, maka ya, Ash sangat mungkin mendapatkan Charizard yang patuh sejak awal. Bukan Charizard yang harus dijinakkan, melainkan Charizard yang tumbuh bersama pelatihnya. Dan dalam konteks Pokemon League, satu perubahan ini saja sudah cukup untuk mengubah banyak hasil pertandingan yang dulu berakhir dengan kekalahan. Charizard yang patuh akan mengubah tim Ash secara menyeluruh, bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana tim itu bekerja dari dalam. Dampaknya terasa jelas pada cara Ash berpikir, cara Pokemon lain berkembang, dan bagaimana setiap pertandingan dijalani. Dalam versi yang kita kenal, sebagian besar energi Ash sering terkuras hanya untuk menghadapi satu masalah, Charizard yang tidak mau mendengarkan. Setiap kali Charizard turun ke arena, Ash bukan sedang menyusun strategi melawan lawan, melainkan khawatir apakah Charizard akan bertarung dengan serius, menyerang sesuka hati, atau bahkan menolak bergerak sama sekali. Situasi ini membuat Ash kerap berada dalam posisi reaktif,
terpaksa menyesuaikan diri dengan sikap Pokemonnya sendiri. Jika Charizard sejak awal patuh, beban itu menghilang. Ash bisa fokus sepenuhnya pada pertandingan, membaca pola lawan, mengatur pergantian Pokemon, dan merencanakan langkah ke depan tanpa dihantui ketidakpastian. Ia tidak lagi bertarung sambil memadamkan masalah internal, melainkan benar-benar bertindak sebagai pelatih strategis. Ketika pertandingan memasuki fase genting, Ash tidak panik, karena ia tahu Charizard akan bergerak sesuai perintah. Dari sinilah kedewasaan Ash sebagai pelatih berkembang lebih cepat, bukan karena terpaksa belajar dari kegagalan, tetapi karena terbiasa mengendalikan situasi. Di sisi lain, Charizard yang patuh tidak lagi menjadi sumber kekacauan, melainkan sosok pemimpin di dalam tim. Bukan semata karena kekuatannya, tetapi karena sikapnya di medan tempur. Ia masuk arena saat diperintahkan, bertarung dengan tujuan, dan mundur ketika memang harus diganti. Aura kepemimpinan ini menciptakan suasana disiplin dalam tim Ash. Jika Charmander dulu menginspirasi lewat kepolosan dan ketulusan, Charizard patuh menginspirasi lewat keteladanan dan kontrol diri. Perubahan ini juga berdampak besar pada perkembangan Pokemon lain. Dalam versi asli, tim Ash sering terasa timpang. Pikachu menanggung terlalu banyak beban, sementara Pokemon lain kadang tersisih karena Charizard terlalu dominan namun tidak bisa diandalkan. Dengan Charizard yang patuh, keseimbangan mulai terbentuk. Ash bisa memberi ruang bagi Pokemon lain untuk berkembang tanpa rasa takut kehilangan andalan utamanya. Setiap Pokemon bertarung pada momen yang tepat, bukan sekadar pengisi waktu sambil menunggu Charizard mau bertindak. Tim Ash menjadi lebih stabil dan sehat secara keseluruhan. Pikachu sendiri tidak lagi harus memikul hampir semua tanggung jawab. Ia tetap menjadi ikon dan andalan, tetapi bukan satu-satunya penentu nasib pertandingan. Dengan adanya Charizard yang bisa dipercaya, Pikachu dapat bertarung lebih taktis dan tidak selalu dipaksa menghadapi lawan yang jelas tidak menguntungkannya. Hubungan antara Pikachu dan Charizard pun berubah. Mereka tidak lagi terasa sebagai dua kekuatan yang canggung berdampingan, melainkan dua pilar utama dengan peran yang jelas dan saling melengkapi. Pada akhirnya, perubahan terbesar terletak pada filosofi tim Ash itu sendiri. Tanpa konflik internal yang terus-menerus, tim Ash tidak lagi terasa seperti kumpulan Pokemon kuat yang kebetulan bersama. Mereka menjadi sebuah unit yang dibangun dengan kesadaran, di mana setiap anggota memiliki peran, kontribusi, dan momen untuk bersinar. Charizard yang patuh menjadi fondasi yang kokoh, bukan variabel tak terduga yang bisa menghancurkan rencana kapan saja. Ia tidak hanya mencegah kekalahan Ash di Pokemon League, tetapi juga mempercepat transformasi Ash menjadi pelatih yang benar-benar siap melangkah menuju level juara. Namun semua itu datang setelah harga yang mahal. Charizard akan selalu dikenang sebagai Pokemon yang luar biasa, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kekuatan besar tanpa kendali bisa menjadi penyebab kehancuran. Dari Charmander yang patuh dan setia, menjadi Charizard yang keras kepala dan arogan, perjalanannya adalah salah satu kisah paling tragis dalam anime Pokemon. Dan di titik tertentu, Charizard bukan hanya Pokemon Ash. Ia adalah cerminan dari kesalahan Ash sendiri sebagai pelatih yang masih belajar memahami arti tanggung jawab dan kepemimpinan.